Sobat BIPA semua, perkenalkan, nama saya Angelia Sistiana, pembelajar dari BIPA PBI KBRI Dili Timor Leste. Yang saya hormati para dewan juri serta segenap panitia Festival Handai tahun 2024. Pergi ke pasar beli tomat, yang beli harus hormat. Jika tepukan yang taat, sambutlah saya dengan semangat. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya? Baiklah, kali ini saya akan menceritakan cerita rakyat Indonesia dari daerah Kalimantan yang berjudul Batu Menangis. Mau tahu seperti apa kisahnya? Yuk, kita dengarkan. Dikisahkan pada zaman dahulu di sebuah bukit jauh dari desa di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dengan anak gadisnya. Anak gadis janda miskin itu sangat cantik jelita, namun sayang, ia mempunyai perilaku yang sangat buruk. Anak gadis itu amat pemalas, tidak mau membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah, dan tak pernah membantu ibunya untuk mencari nafkah. Pekerjaannya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu juga manja sekali. Segala sesuatu yang dimintanya harus dituruti, tanpa mempedulikan keadaan ibunya yang miskin. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak oleh ibunya untuk turun ke desa untuk berbelanja. Anak gadis itu berkata, "Aku mau ikut ke pasar, asalkan ibu berjalan di belakangku ya," kata gadis itu. "Emangnya kenapa, Nak?" tanya sang ibu. "Aku malu dengan orang-orang desa berjalan berdampingan dengan ibu," kata gadis itu. Letak pasar desa itu sangat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan pakaian yang sangat bagus, sedangkan ibunya berjalan di belakangnya. Sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat dekil. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Orang-orang desa begitu terpesona melihat wajah gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun orang-orang desa begitu kaget melihat orang yang berjalan di belakangnya. Orang yang berjalan di belakangnya sungguh kules keadaannya. Hal ini
membuat orang-orang yang melihatnya bertanya-tanya. Di antara orang-orang yang melihatnya itu, ada seorang pemuda yang mendekati gadis itu, lalu bertanya kepada gadis itu, "Hei gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" Tanya sang pemuda. Namun, apa jawaban anak gadis itu? "Hah? Ibuku? Bukan. Jawabnya dengan angkuh. "Ia adalah pembantuku. Mana mungkin aku punya ibu seperti dia. Aku kan cantik, sedangkan dia, dekil," kata gadis itu. Begitulah setiap kali gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya, jawabannya selalu seperti itu. Ibunya diperlakukan seperti pembantu atau budaknya. Pada mulanya, mendengar jawaban anak gadis itu, jika ditanya orang, sang ibu masih bisa menahan diri. Namun, seringkali mendengar jawaban itu, sang ibu tidak dapat menahan diri. Pada akhirnya, sang ibu yang malang berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu tega memperlakukan hamba seperti ini, Tuhan. Ya Tuhan, hukumlah dia. Hukumlah anak gadis yang durhaka ini, Tuhan. Hukumlah dia." Atas kekuasaan Sang Tuhan yang Maha Kuasa, tiba-tiba tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki sehingga sampai ke setengah badannya. Anak gadis itu meratap, menangis dan memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu, maafkan aku ibu. Maafkan kedurhakaan anakmu selama ini, ibu. Maafkan aku, ibu. Ibu." Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu telah berubah menjadi batu. Sekalipun telah berubah menjadi batu, namun orang-orang masih bisa melihat bahwa kedua matanya masih bisa meneteskan air mata. Oleh karena itu, batu yang berasal dari anak gadis yang dikutuk oleh ibunya disebut batu menangis. Demikianlah cerita berbentuk legenda ini. Pesan moral dari cerita ini adalah, barang siapa mendurhakai ibu kandungnya yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti perbuatannya akan dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Anak ikan masuk ke bubu, sungai di bukit bertumpuk batu. Barang siapa menghormati ibu, hidupnya bahagia selalu. Dari irian banyak cenderawasih, roti mengembang diberi pagi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi.